Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, kemarin itu kita ngebahas terus yang cordless ya dari Huber, yang cordless terus. Bang, ya kan ini buat aki-aki bagaimana? Terkadang ada beberapa alat ini kalau misalnya kita baterai semua repot. Ada juga orang yang masih seneng sama kabel. Nah, kali ini gua review ya. Ini produk dari Huber. Ya, ini adalah satu buah jigsaw dengan tipe HJS 2650. Nah, ini dia ya. High performance ya untuk motornya ya, laser cutting gate ya, dan sini sudah ada 3 level orbital switch ya, atau biasa kita kenal dengan kata pendulum ya. Ini memang harusnya ada pendulumnya ya. Ada nggak Bang jigsaw yang nggak pakai pendulum? Ada ya kan. Nah, variable speed ya sudah quick blade change ya, dan di sini sudah lock on function. 650 watt untuk powernya, 85 mili untuk maksimal cuttingnya, dan dia sudah bisa bevel cut ya di 45 derajat. Ini cakep banget nih ya. Udah maksimal cuttingnya juga 65. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan aja teman-teman. Bang, jigsaw ini bisa motong besinya sih, besi plat ya kan, atau besi hollow ya kan, ataupun wood kayu. Sebetulnya bisa, tergantung matanya. Ya kan, jadi teman-teman tergantung ya kan, kalau emang kebutuhannya untuk steel ya gue juga dulu pakai juga di steel ya kan, pakai jigsaw enak. Nah ya, ini karena memang dia cord, jadi memang kemasannya seperti ini aja, tapi memang ini di wrapping ya kan. Nah, dari sini sudah ada tulisannya nih ya. Barang ini sudah terregistrasi K3L ya, tuh HJS 2650. Berapa duit ini Bang? Murah. Ya kan, klik aja deh tuh. Ya udah gua kasih tuh link pembeliannya. Nanti buat teman-teman yang ngepo-kepo ya kan, kira-kira berapa. Nah, di sini spesifikasinya ada red voltase di 220 sampai 230 volt ya. Red frekuensinya di 50 sampai 60 Hz. Red input power di 650 watt ya. Maksimal cutting tadi gua katakan 85 mili, bevel cuttingnya sudah 45 derajat. Download speednya di 0 sampai di 3000 untuk RPM-nya. Dan dia sudah ada fitur ya untuk laser gate ya. Nah, jadi laser gate itu buat ngikutin line ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngikutin line itu udah nggak usah susah, ataupun teman-teman pengen ngeliat ini kira-kira lurus apa kagak ini ya kan. Nah, kayak begitu dah. Nah, wah ini cakep banget ini ya kan. Wah, ses ini pokoknya ya kan, ses pokoknya. Nah Bang, ini Huber kira-kira produknya ada apaan aja Bang? Banyak, kalau kita mau ngomong mau banyak ya kan. Nah apalagi nanti tahun ini terus-terusan banyak lagi yang baru, apa be, pokoknya ada semuanya ya toh Bay. Nah ya kan, nah ini udah kita keluarin semua ya Bay, jatuh Bay, maaf Bay, aduh. Gue yang ini apa Bay ini ya. Oke, di lambung sip, cakep Bay. Nah cukup sampai di sini ya kan. Nah ini dia nih, ini dia barangnya, noh lihat. Waduh, ya kan, cakep ini ya. Dia udah rubber ini di atasnya, di atasnya udah full rubber ya kan. Nih udah ada manual book, kartu garansi, noh cakep banget. Udah ada spare ya untuk arengnya ya kan, areng atau carbon brush ya kan, bahasa kita ngomong areng. No ya kan, nih matanya udah kita kasih ya kan. Emang di sini aksesorisnya kita cuma ngedapetin ini nih yang buat dust collector. Jadi ini tinggal kita sambungin ke belakang nih. Nah Bang, ini kira-kira masuk ke dust collector nih Bang? Masuk ya kan, jadi tinggal kita masukin. Enak apa kagak sih Bang kalau misalnya pakai dust collector? Enak ya, jadi lu kagak usah apa ya, apa istilahnya, capek-capek deh tuh, agak merem-merem sepet-sepet mata lu pas motong gitu ya, dia langsung diisep, disedot ya kan. Kalau dia kagak diisep ya berantakan ya kan, ada yang ke belakang, ada yang kemana-mana, istilahnya begitu. Kalau di kita sedot kan, apalagi kalau sedotannya tergantung vakumnya, kalau vakumnya gede daya hisapnya kenceng, wah ini pas, enak banget ya kan. Nah di sini dia sudah ada cover ya, cover untuk guardnya di bagian depan. Jadi nanti tinggal kita switch ke atas ini ya kan. Nah di switch, nah terus kita bisa turunin. Nah di sini juga dia sudah ada gate lainnya juga. Di sini ada nih center as tengahnya, cakep banget. Nah ya, dan di sini kabelnya ya ukurannya di 2,075 ya. Nah ini udah standar ini ya, kabel standar ini ya, ukurannya pasti 2,075 ya. Nah, nice banget. Ini kita buka dulu. Yap. Nah ini dia ya. Ini kabelnya lumayan cukup panjang ya. Ini kurang lebih ada sekitar 2 meter ya. Nah, ya cukup lah untuk satu buah jigsaw. Dan di sini sudah ada apa ini, kunci L. Kunci L ini adalah fungsinya untuk merubah bevel. Nah jadi kalau di bevel di bawah ini kita kendorin dulu pakai kunci L, lalu kita miringkan ya seperti itu. Dan base plate-nya lumayan, kalau menurut gue udah lumayan cukup tebal di kelasnya ya. Tapi memang aksesorisnya agak minim, gue bisa katakan ya. Ini di sini kita nggak ngedapetin parallel gate ya. Parallel gate-nya nggak ada nih ya. Nah terus di sini dia sudah di lock ya,
untuk triggernya kita bisa lock ya. Jadi nanti kalau untuk pemotongan yang panjang ataupun yang lika-liku seperti perjalanan hidupnya Bayu, nah ini kita tinggal lock aja ya. Jadi dia nanti bisa jalan terus. Nah, vibrasinya seperti apa gue belum coba ya kan. Nah, terus di sini variable speednya ada di atas 1 hingga 6 dan di sini yang gue sebut pendulum. Ya, ini adalah pendulum. Pendulum 0, 1, 2 dan 3. Nah, ini dia ada pendulum ya kan. Nah, pendulum ini gunanya buat apa, Bang? Jadi kalau pendulum 3 itu goyangnya lebih banyak, Bang. Ya kan? Goyangnya lebih banyak ya kan. Jadi kira-kira kalau pas di pendulum 1 kok agak kurang terasa gitu. Berarti di pendulum 3 biar goyangnya lebih gobet lagi gitu. Ya toh, Bay? Nah, pletek 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 pletek. Nah, kayak gitu. Iya, memang kayak gitu. Jadi memang pergerakan dari matanya ini yang beda. Jadi kalau kita motong manual itu kan biasa suka maju mundur doang. Nah, kalau pendulum itu disebutnya maju mundur sama digoyang, ya. Nah, maju mundur. Nah, satu itu ya. Nah, dia maju mundur udah pasti, nah sama goyang. 2 lebih goyang, 3 lebih goyang lagi. Nah, gunanya buat apa, Bang? Buat ya jadi gini, kita kalau mau motong mau cepet tapi tidak dengan hasil yang baik, ya, itu di pendulum 3 dia motongnya lebih cepat. Motongnya lebih cepat, nah tapi kita disambangin dengan speed juga ya. Jadi artinya kita bukan berarti di speed 1 kita compare kalau kita komparasikan dengan speed 6 ya nggak gitu juga ya. Jadi tetap misalnya di speed 1, di speed 6 ya kan. Nah, pendulum 3 itu motongnya lebih cepat tuh. Ya kan? Nanti kita coba ya. Nanti di pendulum 1 ya kan, di pendulum 0, nah speed 6 dia motongnya lebih lama tapi hasilnya rapi. Bang, apakah matanya mempengaruhi? Mempengaruhi, tapi pendulum itu juga mempengaruhi juga gitu. Jadi sesuai di kebutuhan sama teman-teman aja ya. Nah, jadi istilahnya supaya dia memotongnya lebih cepat tapi tidak mengutamakan hasil. Ya, seperti itu. Oke? Ya, kita langsung coba aja dan kita akan rasakan ya feels-nya seperti apa. Ya kan pendulumnya bekerja dengan baik ya ataupun vibrasinya kira-kira seperti apa nih? Apakah nanti vibrasinya terlalu goyang banget ya kan? Nggak enak juga ya kan. Nah, di sini nih ya. Untuk yang hitam ini rubber ya teman-teman ya. Ini rubber ya, ini bukan ada yang dicat doang nih ya kan, asalnya dia hitam doang nih. Kalau ini dia rubber ya. Memang agak hard ya, tapi ya cukup nyaman ya di tangan ya. Yang terpenting dia rubber ya udah, gua rasa udah enak ya. Ini oke, sebelum kita coba, jadi di sini ya, ini gua kasih tahu ke teman-teman. Pada saat masang matanya dia disebut di sini ya sudah quick blade change. Nah, jadi di sini teman-teman cukup dibuka bagian sini ya. Nah, di bagian sini dibuka, cover blade-nya dibuka ke atas. Setelah dibuka, nah di sini ada switch-nya ya atau slide-nya ya. Jadi kita slide, posisinya kita slide. Nah, kita tusukin matanya. Ya, kita slide, kita tusukin matanya, kita dorong terus. Nah, setelah dia udah klik, dia akan balik ke posisi awal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berarti dia matanya sudah terkunci dengan rapi ya kan. Nah, nanti teman-teman mau ganti tinggal ditarik aja. Nah, dia keluar biasanya. Tuh ya kan, nembak dia kemari. Ya kan. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal ganti doang nih. Ya kan, mau mata kayu, mau mata steel, pokoknya tinggal ganti aja dah ya, nggak usah susah-susah lagi. Oke? Ya, ini kita langsung coba aja nih, kita udah pasang ya kan. Nah, di sini lasernya, tombol lasernya di depan. Oke? Langsung kita coba aja deh ya. Nah, ini lasernya ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, dia jadi terus ada posisinya ngumpet di sini ya. Nah, ya, dan ini tombolnya dia terpisah ya. Nah, ini kita coba dari pendulum 0 dan ini kita coba menggunakan di speed. Kita coba speed 1 dulu ya. Kalau dia seperti apa, nanti kita coba up deh ya. Nah, ini matanya kita pasang dulu ya. Oke. Nah, sudah, ini kita tutup covernya ya. Dan ini on off-nya ya. Oke, kita onin dan ini kita coba pakai speed 1 ya. Nah, memang terlalu pelan ya, kita coba up speednya ya. Kita coba pakai speed 3. Coba up lagi, ini speed maksimalnya.
coba pakai pendulum 1 ya. Kita ubah pendulum 1. Speednya tetap masih di speed 6. Kita lanjut lagi di variable speed, di pendulum 2 ya. Nah, ini kita lanjut di pendulum 3 ya. Dan kita coba untuk lock triggernya. Nah. Mantap ya. Kita coba manuverin sedikit ya. Nah, tapi kita pakai di speed di pendulum 0 dan speednya tetap sama. Kita coba bermanuver. Mantap, asik ya, asik. Ini memang benar stabil ya. Jadi memang yang gue rasain benar stabil ya, dan enak banget feelsnya. Pada saat kita coba tadi motong dengan beberapa mode pendulum ya, ini enak, nggak ada soal. Dan di sini gue mau coba bobok mungkin ya. Nah ini kira-kira bisa apa enggak nih? Terkadang kalau, nah jadi begini. Ini mungkin sedikit tips juga ya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman bingung mau ngebikin kotak di tengah, mau startingnya seperti apa, terkadang kan ada beberapa yang dibor. Dibor juga nggak apa-apa, tapi ini kalau opsi memang ternyata kita nggak bawa boran ya. Nah ini seperti apa? Nah ini bisa seperti ini ya. Nah tapi ini kita pendulumnya kita taruh di 0 ya. Dan di sini speednya kita taruh yang paling tinggi. Nah jadi teman-teman bisa melakukan seperti ini. Jika udah masuk ya, nah ini bisa dijalanin. Nah, ini kepentok ini ya, kepentok kleman ya. Ntar. Nah, jadi nanti udah setelah ini baru tinggal diratakan aja sesuai. Misalnya kalau kita bikin kotak ya berarti nanti tinggal disisir di bagian ujungnya tepinya ya. Nah. Contoh aja ya, karena nggak ada lainnya, gue nggak bikin garisnya ya, kurang lebihnya seperti ini. Dan ini untuk metode seperti tadi tuh memang harus hati-hati ya, dan apa namanya nggak biasanya nggak semua orang bisa ya, biasanya umumnya suka ngejedak. Nah tapi jujur kalau gerinda yang vibrasinya parah ya, itu
agak sulit buat melakukan itu ya, karena gue udah pernah coba ya, dan ini memang gue bisa katakan vibrasinya enak karena memang terasa ya. Karena apa? Alat ini berat. Alat ini berat, jadi memang terasa ya. Jadi dari vibrasi aja tuh udah beda banget rasanya, feelsnya beda ya. Dan ini kalau menurut gue vibrasinya udah cukup banget ya untuk satu buah jigsaw ya. Nah ini kita coba potong bevel ya. Gua setup terlebih dahulu. Nah jadi teman-teman cukup kendorin di bagian ini ya. Ini kunci L-nya udah disediain. Nah jadi setelah dikendorin ya, nah teman-teman tarik ke belakang, baru diputer seperti ini dan didorong lagi ke depan. Nah ya seperti itu. Setelah udah didorong ke depan lagi, nanti teman-teman baru cukup kencengin. Nah jadi ini gue bisa katakan enak karena dia posisinya di sini ya, dia ada gigi-giginya. Dan di sini sudah ada ukurannya. Ini adalah 45 derajat ya. Udah ada angkanya ya, 45 derajat, dan di sini udah ada slotnya. Jadi udah nggak pasti salah. Jadi nanti dimasukin ke 0, dia udah di 0 lagi posisinya. Ini kita coba potong ya. Kunci-nya udah ada rumahnya ya. Kita taruh di sini lagi. Oke. Ya. Nah, jadi tinggal kita cut ya posisinya. Bentar. Ini gua nggak pakai line deh ya, nggak pakai, harusnya kita pakai get line ini ya. Get line nya agak susah naruhnya. Sebentar, kita balik dulu deh. Nah ini ya, kita udah coba kasih get line, kita coba potong ya 45 derajat. Ini bevelnya tetap pendulumnya tetap di 0 ya. Kita coba speednya, tapi tetap pakai speed 6. Nah ini teman-teman kalau bisa lihat di bagian ini ya. Nah kita bisa lihat ya. Nah potongannya cukup siku ya. Cukup siku untuk secara potongan. Nah ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke ya. Ini adalah potongan 45 derajat, dan ini juga sikunya siku 45 derajat. Nah cukup baik lah ya. Iya memang kalau secara dari jigsaw sendiri ya, biasanya umumnya, apalagi kalau pribadi gue sendiri, ini jarang banget buat ngegunain yang namanya potongan bevel ya. Tapi terkadang dalam beberapa case tertentu ya, terkadang itu kita suka ngebutuhin. Nah sebetulnya apa sih Bang bedanya jigsaw sama circular saw ya? Nah ini berbeda peruntukan ya. Jadi berbeda peruntukan. Nah yang dimana memang kalau jigsaw ini dia apa ya, seperti motor ya mungkin ya. Kalau circular tuh seperti mobil. Jadi kita mau kemana aja tuh ya enak ya, kita mau kemana aja enak, bisa selap-selip ya segala macam gitu loh istilahnya. Nah jadi teman-teman ini kalau dibilang butuhnya yang mana, sebetulnya keduanya butuh ya, tetap butuh circular, tetap butuh jigsaw ya. Nah jadi kalau circular itu nggak bisa memerankan potongan seperti jigsaw, tapi kalau jigsaw masih memungkinkan untuk menggantikan peran dari circular. Contohnya kita buat rip cut, cross cut ya, pakai ini masih bisa, tapi memang tidak senyaman enak pakai apa namanya sirkular ya. Nah makanya tadi gue katakan, tapi kalau dalam kondisi-kondisi darurat ya, ini benar-benar peranannya penting banget ya, masih bisa kita pakai di dalam segala situasi, istilahnya seperti itu ya. Nah kembali lagi ya, teman-teman harus sesuaikan sama gaya motong teman-teman ya. Terkadang agak bingung karena jigsaw posisinya matanya kecil-kecil, langkahnya itu memotong matanya tidak seperti sirkular, jadi memang harus agak diikutin. Terkadang kalau kita terlalu dorong ya, ketinggalan si blade-nya, makanya blade-nya jadi agak nekuk sedikit. Nah ini harus diimbangin karena beda ya, ini satu buah pita ya, bukan disc blade ya, jadi berbeda sekali. Dan ini tapi kalau menurut gua udah nyaman banget, enak banget, dan sesuai lah dengan harga yang ditawarkan ya, dan garansi yang diberikan dari Huber, build quality-nya seperti ini. Ini kalau menurut gua udah nice banget sih ya, udah cakep lah ya, dan vibrasinya gue juga udah suka ya. Dari lasernya juga udah bisa menambah kita, dan lasernya juga dia bisa on off. Jadi kalau siang hari kalau memang kita tidak butuhin ya, tinggal kita matikan aja ya. So nice banget kalau menurut gua, dan dari beberapa hasil tesnya ya,
menurut gua alat ini ya wajib buat kalian pertimbangkan. Oke, teman-teman, tadi setelah kita coba ya, jadi memang yang kita rasain vibrasinya cukup baik karena memang jujur ya, ini Jigsaw gue bisa katakan gede ya, badannya gede ya, dan ini berat ya. Ini berat karena memang dari sini aja kita udah bisa nebak ya sebetulnya ya, dengan badan yang seperti ini ya. Nah, ini jika memang kalau menurut gue gini, Jigsaw tuh memang kalau dia udah berat ya, apa namanya, pasti umumnya vibrasinya akan bagus. Ya kan, dan biasanya terlihat dari badan ini gede ya, lebih besar ya. Nah ini enak ya dari sisi vibrasi dan apa namanya, buat manuvernya juga dia bagus dan pendulumnya juga dia kerja dengan baik ya. Dan ini ya satu lagi ya, ini adalah seri Pro-nya. Jadi ada nih yang bukan untuk seri Pro-nya ya. Jadi Jigsaw-nya juga dia ada terbagi dari beberapa tipe juga. Yang jelas memang bukan satu tipe ya. Dan lasernya juga tadi bekerja dengan baik juga ya. Kita coba berikan line dan kita coba mengikuti ya, dan ini enak ya, enak kalau menurut gua. Dan yang pastinya nanti teman-teman tinggal sesuaiin deh si matanya. Kebetulan gua nggak ada mata steel ya. Kalau ada mata steel gue sebenarnya pengen coba di steel juga ya. Tapi sebetulnya feels-nya ya kalau kita mau ngerasain ya sebetulnya lebih terasa di kayu, di wood ya kan, itu lebih terasa ya. Kalau di steel ya memang harus diimbangi sama matanya juga, dan memang jujur ya untuk mata Jigsaw yang steel ini memang agak lumayan mahal ya. Nah, tapi setahu gua, sepengalaman gua di Indonesia ini jarang yang pakai Jigsaw ini untuk steel ya. Kalau gua dulu ya gua sempat pakai ya, gue sempat pakai ya buat steel, terus buat packing ya, motong-motong packing. Ini bukan packing yang cuma hanya 0,5 0,61 mili ya, ini packingnya udah sentian ya. Jadi dulu kita pakai Jigsaw ini buat motong packing yang memang udah ketebel banget packingnya ya. Dan ini nice banget kalau menurut gue, enak. Dan memang sudah seharusnya ya kalau untuk quick change ini di Jigsaw lebih enak ya. Soalnya kalau yang pakai kunci ini waduh capek, susah, lama ya. Kalau menurut gua agak kurang enak ya, seperti itu. Jadi tetap ya untuk quick ini lebih enak ya, tapi memang ada plus minusnya juga ya. Yang quick seperti ini memang harus dirawat juga, sering dilumasin karena biasanya umumnya sering kali terjadinya karat ya kan. Dan di sini untuk guardnya ini enak juga ya, supaya lebih mengontrol pada saat sisa percikan-percikan dari sisa potong-potongan ya, terutama nanti akan terasanya banget kalau misalnya motong steel. Itu terasa banget ya, nanti takut kemana-mana biasanya. Oke, nice banget kalau menurut gua. Dan mungkin nanti kedepannya kita akan coba review untuk produk Huber apalagi yang lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen produk tersebut udah gue sertakan untuk linknya. Dan kira-kira di tahun ini Huber bakal ngeluarin produk apa nih ya. Kalau emang kepo langsung di follow aja ya di marketplace-nya Huber, ada di Shopee. Dan langsung bisa dikunjungi di sosial medianya Huber, ada di Instagram dan ada di TikTok pastinya. Ya, gua Gugun, pamit undur diri ya. Diikuti juga untuk sosial media gua, baik dari Facebook, TikTok, Instagram, dan di follow juga untuk Shopee videonya Ketiga Channel. Ya, thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.